Bab 811. Kalau ibu tidak menyayanginya, biar aku saja. Orang-orang mafia sedang pergi membereskan komplotan ras real estate. Di dalam dunia bisnis, tentu saja ada rekan-rekan Rupiah Mandar yang bekerja sama untuk menyerang ras real estate. Selain itu, Adam akan memanfaatkan koneksinya dan meminta berbagai departemen untuk menyelidiki ras real estate. Orang-orang yang bisa mendirikan perusahaan tidak mungkin memiliki latar belakang yang bersih. Kalau pihak atas ingin menyelidikimu, mereka pasti bisa mendapati pelanggaran hukum yang kamu lakukan. Jadi, kini ras real estate sedang berada dalam bahaya. Sebentar lagi mereka akan menghadapi risiko ditutup paksa dan kebangkrutan. Ayo nak, isaplah cerutu ini. Kamu hanya perlu menunggu Lanau datang dan berlutut padamu. Ah! Adam terbahak. John melihat jam tangannya sejenak. Saat ini sudah pukul 10 malam. Dengan koneksi dan kekuasaan Rupiah Mandar, mereka hanya perlu waktu paling lama 2 jam untuk menghancurkan ras real estate. Pada saat bersamaan, di kota Neo. Flyhope Mansion yang berlokasi di pusat kota Neo saat ini sedang terang benderang. Suasana di sana sedang sangat menyenangkan. Di tengah lapangan yang sangat besar itu sedang diadakan acara tarian karnaval. Di dalam mansion sebesar ini, Nick mempekerjakan hampir 100 orang pelayan. Ditambah lagi dengan beberapa teman yang sama busuknya itu dan para putra konglomerat yang ada di belakangnya. Saat ini di dalam mansionnya ada beberapa ratus orang. Sekarang, Nick bagaikan seorang kaisar di zaman kuno. Dia duduk di posisi tertinggi dan memandang yang lainnya dari tempat yang lebih tinggi. Wajahnya terpantul sinar merah dan dia sedang tertawa senang. Di kota Neo yang besar ini, Nick adalah kaisar. Keluarga Wijaya dari kota Kamar sama sekali tidak bisa mengaturnya. Ada Timothy di sana untuk membantu Nick, jadi dia sama sekali tidak mencemaskan hal itu. Kini, keluarga Wijaya sudah hampir dikendalikan oleh Timothy seanggota keluarga cabang itu. Di sana hanya tersisa 2 tetua yang sangat keras kepala. Namun, hidup kedua tetua itu juga tidak menyenangkan. Upaya mereka saat ini seperti sedang berusaha melawan kematian. Demi hari ini, Timothy dan yang lainnya telah mempersiapkannya sejak lama. Sepertinya tidak perlu memakan waktu terlalu lama. Keluarga Wijaya dari kota Kamar sudah akan dikendalikan oleh Timothy. Nick tidak bodoh, dia tahu apa yang sedang dipikirkan Timothy. Dia sengaja membiarkan Nick ke kota Neo, katanya untuk menjaga kota, tapi dia sebenarnya sengaja dikirim ke perbatasan. Timothy memberinya satu tempat agar Nick tidak ikut merebut posisi kepala keluarga Wijaya dengannya. Nick sungguh tidak berniat berebut dengan Timothy. Pertama, Nick tidak sanggup bersaing dengannya. Kedua, Nick merasa lebih menyenangkan menjadi kaisar kecil di kota Neo daripada tinggal di kediaman keluarga Wijaya. Dia tidak kekurangan uang dan wanita, di keluarga Wijaya ada Timothy yang membantu Nick. Bagi Nick, kehidupan seperti ini adalah impiannya sejak lama. Kalau di keluarga Wijaya, Nick tidak akan berani hidup seperti ini. Hah? Ayo minum. Selesai minum, aku masih harus mengurus sesuatu. Semakin dipikirkan, hati Nick semakin bahagia. Dia bangkit dari kursinya lalu mengangkat cangkir sambil berteriak. Suasana di sana menjadi semakin meriah begitu Nick mengangkat cangkirnya. Sementara di sebuah villa yang agak jauh dari acara tarian karnaval, Jenny sedang duduk di atas kursi sembari melamun memikirkan sesuatu. Kamarnya sudah didekorasi dengan cantik, di tengahnya ada sebuah bak mandi yang terbuat dari kayu cendana. Di dalam bak itu, ada berbagai bunga segar, kelopak bunga mawar dan masih mengepulkan uap panas. Nona Jenny, sebaiknya Nona segera mandi, sebentar lagi Tuan Muda Nick akan segera datang. Beberapa waktu yang lalu ada seorang Nona yang membuang waktu Tuan Muda Nick. Pada akhirnya Tuan Muda menceburkannya ke dalam bak dan dia hampir mati tenggelam. Beberapa pelayan wanita yang berdiri di samping bak menatap Jenny dengan alis terkerut. Meski mereka hanyalah bawahan yang melayani Jenny, mereka sama sekali tidak menghormati Jenny. Tidak perlu membahas yang lain, hanya menghitung wanita-wanita yang ada di kamar. Entah sudah berapa wanita yang sudah ditiduri Nick. Sedangkan ini hanya jenis seorang, memangnya siapa dia? Pada saat ini, Mary juga ada di dalam kamar. Begitu mendengar ucapan pelayan itu, dia seketika tertegun lalu berjalan menghampiri Jenny. Kalian keluar dulu, biar aku yang bicara dengannya. Pungkas Mary kepada beberapa pelayan wanita itu. Beberapa pelayan itu hanya saling memandang, lalu menggeleng dan berjalan keluar dari kamar. Begitu masuk ke Flyhope Mansion, siapapun tidak akan bisa keluar lagi. Jadi, sebaiknya diurungkan saja. Mereka sudah pernah melihat wanita yang lebih keras kepala dibanding Jenny. Pada akhirnya, wanita itu juga berhasil dikendalikan Nick. Di hadapan orang yang memiliki kekuasaan besar, apapun yang dilakukan, semua hanya akan sia-sia. Jenny, ibu juga tidak ingin seperti ini. Biar ibu katakan yang sejujurnya padamu, ibu sungguh tidak ingin kamu diapa-apakan oleh Nick. Jadi, coba kamu hubungi Angel sekarang juga, suruh dia datang. Ibu akan membawamu pergi. Ibu sudah memikirkan alasannya, Nick tidak menginginkanmu, dia menginginkan Angel, hanya. Tanpa menunggu Mary selesai bicara, Jenny langsung menyela perkataan Mary sambil mengernyit. Ibu tidak ingin aku dinodeni, jadi ibu rela membiarkan kakak hancur. Kenapa ibu malah memaksa kakak? Ibu tahu kalau kakak sangat berbakti. Selama ini, selain urusan kakak iparku, kakak tidak pernah menaikkan suaranya ketika berbicara dengan ibu. Ibu tahu kakak sangat berbakti, tapi ibu malah mengancam kakak demi diri ibu. Kenapa ibu bisa sekejam ini terhadap kakak? Apa aku adalah anak ibu dan kakak bukan? Apa kakakku bukan darah daging ibu?
Jenny semakin menggebu-gebu, pada akhirnya dia pun berteriak. Begitu mendengar ucapan Jenny, sorot mata Mary berkilat sejenak, raut wajahnya tampak seperti ingin mengatakan sesuatu. Namun, pada akhirnya Mary hanya menghela napas dan tidak mengatakan apapun. Aku adalah kembarannya kakak, kita adalah kembaran yang memiliki ibu yang sama. Begitu pula dengan darah yang mengalir di tubuh kita. Sebelumnya aku diam saja, tapi aku tahu sejak kecil ibu selalu lebih memanjakan aku. Ibu selalu diam-diam memberiku hadiah bagus. Ketika kami berdua melakukan kesalahan yang sama, ibu selalu memaafkanku, tapi ibu sangat tegas terhadap kakak. Karena hal ini, sifat kakak menjadi pendiam, sedangkan di mata orang lain, aku adalah wanita yang keras kepala. Dia adalah kakakku, kalau ibu tidak menyayanginya, biar aku yang menyayanginya. Ucap Jenny dengan tegas sembari menarik kembali pandangannya. Jenny, ibu? Mary terdiam sejenak, perkataan yang hendak dia lontarkan sudah di ujung lidah, tapi tiba-tiba dia teringat akan sesuatu, lalu mengurungkan niatnya. Sudahlah, ibu tidak ingin membahasnya lagi. Itu adalah keputusanmu sendiri. Setidaknya bersama Tuan Muda Nick lebih bagus daripada suami kakakmu yang tak berguna itu. Meski Tuan Muda Nick agak tidak bermoral, itu karena dia masih belum bertemu dengan wanita yang tepat. Nanti kamu lakukan apa yang ibu katakan saja. Kamu pasti bisa menarik hatinya. Ucap Mary sambil berdiri setelah diam sejenak. Jenny menoleh ke arah ibunya dengan pelan, sorot matanya penuh dengan rasa tidak percaya. Dia tidak menyangka seorang ibu bisa mengatakan ucapan seperti itu kepada putrinya. Jelas-jelas tahu kalau orang itu bagaikan lubang neraka, tapi dia masih ingin mendorong putrinya masuk ke dalam. Sedangkan ketika Mary melihat sorot mata Jenny, amarah Mary seketika memuncak. Tidak perlu menatap ibu seperti itu, kamu kira ini keinginan ibu? Bersama dengan Tuan Muda Nick adalah pilihan terbaik untukmu. Setidaknya sekarang kalian masih belum bermusuhan. Bab 812 waktu habis. Kalau tidak, Tuan Muda Nick akan memusuhi kita. Pada saat itu, apa kita masih ada pilihan lain lagi? Pada saat itu, kalau dia memaksakan dirinya padamu. Mary memelototi Jenny sambil berteriak keras, dia seolah-olah telah menggunakan semua tenaganya. Namun, ketika Jenny menatap Mary, sorot matanya dipenuhi dengan rasa kecewa. Jenny bahkan sudah tidak ingin mengatakan apapun lagi. Kamu jangan menatap ibu seperti itu, kamu tidak tahu apa yang dulu ibu alami. Kamu tidak pantas menghakimi ibu. Sejak kecil, ibu tinggal di keluarga Kosasi dan selalu direndahkan. Tahu tidak kenapa bibi keduamu selalu merasa sok hebat di depan ibu? Itu karena sejak kecil ibu memakai pakaian bekas mereka dan makan sisa makanan mereka. Sejak berumur 6 tahun, ibu harus mencuci baju mereka. Kamu tahu kenapa ibu jarang pulang ke keluarga Kosasi? Itu karena mereka bukan keluarga ibu. Ibu adalah anak pungut. Anak pungut. Begitu mendengar ucapan Mary, Jenny seketika membelalakan matanya dan memandang Mary dengan kaget. Mary tidak pernah menceritakan hal ini kepada mereka. Ibu! Ucap Jenny. Jangan panggil aku ibu. Kamu tidak tahu apa yang kualami, atas dasar apa kamu menghakimiku. Kalian suci sekali, mulia sekali, itu karena ada yang menyayangi kalian. Sama-sama bermarga Kosasi, mereka adalah anak kandung, sedangkan aku adalah anak pungut. Jadi sejak berusia 6 tahun, aku sudah harus mencuci baju mereka dan mengambil pispot untuk mereka di malam hari. Setiap ada yang rusak, aku yang dimarahi. Begitu tidak senang, mereka langsung melampiaskannya padaku. Apa kamu tahu kenapa aku tidak punya foto masa kecil? Karena aku tidak berani. Aku tidak berani difoto. Karena aku terus dijambak. Sebelum berusia 10 tahun, aku selalu botak. Apa kamu tahu? Kamu tahu tidak? Itu semua karena walaupun aku bukan anak kandung, mereka telah memberiku kesempatan untuk hidup dan merawatku hingga dewasa. Dari meski aku sangat membenci mereka, aku tidak bisa balas dendam. Dari 3 putra keluarga Kusuma, ayahmu yang paling tidak berguna. Tidak ada yang bersedia menikah dengannya. Aku juga yang menikah dengannya. Awalnya aku berharap ayahmu bisa membuatku bangga, tapi ayahmu juga sangat tidak berguna. Mary terus berteriak, menjerit, bahkan air matanya sudah membasahi seluruh wajahnya. Ibu, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Melihat penampilan Mary saat ini, Jenny agak bingung harus bagaimana. Aku lebih tahu daripada kalian seberapa pentingnya uang, seberapa pentingnya kekuasaan. Bahkan di saat tertentu, kedua hal itu lebih penting daripada nyawa. Karena saat kamu tidak mempunyai apa-apa dan ditindas orang, saat kamu sangat menyedihkan, kehidupan seperti itu jauh lebih buruk daripada mati. Makanya aku terus ingin memanjat ke posisi tinggi, aku harus terus memanjat agar semua orang mengagumiku. Demi keluarga Kosasi yang telah berjasa merawatku, aku bisa tidak balas dendam kepada mereka, tapi aku ingin semuanya paham, hidupku jauh lebih bahagia daripada mereka. Posisiku lebih tinggi daripada mereka semua. Statusku lebih tinggi daripada mereka semua. Mary berteriak keras sampai urat di lehernya menonjol. Setelah itu, dia segera berbalik dan berjalan pergi. Ibu! Teriak Jenny. Bagaimanapun, ibu tidak boleh memanfaatkan putri sendiri untuk mendapatkan kekuasaan dan posisi tinggi. Kamu tahu apa? Kamu tidak tahu apa-apa. Saat itu aku bertanya pada nenekmu, kenapa merawatku kalau tidak menyukaiku? Kenapa tidak biarkan aku sendirian saja? Dia bilang dia terpaksa merawatku, tapi dia tidak punya kewajiban untuk merawatku. Diberi makan saja, aku sudah harus bersyukur. Jadi, aku harus mengingat jasa mereka yang telah merawatku. Demi jasa ini, aku harus berkorban demi mereka. Berkorban demi mereka. Mengerti tidak? Mary berlari keluar bagaikan orang gila. Dia terus berlari tanpa menoleh ke belakang. Saat ini, suasana hati Jenny sedang sangat kacau. Pikirannya juga sangat kusut.
Jenny tidak menyangka masa kecil Mary bisa seperti ini. Pada akhirnya, Jenny mengerti kenapa Mary sangat terobsesi dengan kekuasaan dan terus berusaha mendapatkannya. Ketika kamu tidak punya apa-apa dan ditindas hingga sangat menyedihkan, hidupmu jauh lebih mengenaskan daripada kematian. Ucapan Mary ini telah menyentuh hati Jenny. Saat ini bagi Mary, tidak ada yang lebih penting dibanding kekuasaan. Jenny tidak tahu apakah pemikiran Mary itu benar atau tidak, dia sungguh tidak tahu. Tapi ibu, apa kita tidak bisa mendapatkannya sendiri? Kenapa harus dapat dari orang lain? Jenny menggertakkan giginya sambil bergumam sendiri. Akan tetapi bahkan dia sendiri tidak yakin dengan ucapannya. Mendapat kekuasaan atas hasil kerja keras sendiri. Apa itu sangat mudah? Bagaimanapun, tidak semua orang bisa seperti Valentino. Bahkan Valentino sendiri pun, setelah berhasil mendapatkan kekuasaan miliknya, seberapa banyak rintangan lagi yang dia alami. Seperti sekarang, Valentino yang sedang berada di kota Vero juga sedang menghadapi sebuah tantangan yang sulit. Kali ini, grup Yamandar sangat berusaha keras. Mereka telah menggerakkan semua kekuasaan yang bisa digerakkan dan bersiap menjatuhkan Razreal Estate sebagai pembukaan. Mereka ingin membuat Valentino membayar atas apa yang pernah dia lakukan. Keluarga Low dan distrik Haven, bahkan para pemegang kekuasaan besar di kota Vero, semuanya sedang duduk diam mengamati situasi. Siapapun tidak ingin terlibat dalam pertikaian ini. Mereka semua sangat jelas, baik itu keluarga Yamandar yang menekan Wanao dan Razreal Estate atau Wanao menang saat menghadapi tekanan dari grup Yamandar. Apapun hasilnya, akan ada seorang figur hebat dengan kekuasaan besar yang lahir di kota Vero. Bahkan ada banyak orang yang sependapat dengan Henry. Mereka juga ingin melihat apakah Wanao yang belakangan ini naik daun sebenarnya punya kemampuan atau tidak. Dalam menghadapi serangan kuat dari grup Yamandar kali ini, merupakan kesempatan bagi Wanao untuk membuktikan diri. Apapun hasilnya, itu akan mempengaruhi bagaimana sikap mereka terhadap Wanao ke depannya. Pada saat ini, Valentino, Chris, Danu dan yang lainnya sedang duduk di kantor Razreal Estate sambil menikmati teh dengan tenang. Kasman telah mengambil uang yang diberi Valentino untuk memberi penghargaan kepada orang yang bertugas pada malam ini. Valentino tidak akan mengingkari janjinya. Sementara itu, John dan ayahnya sedang merasa sangat senang. Mereka sedang menunggu hasil yang mereka harapkan. Sekarang 40 menit sudah berlalu, seharusnya waktunya sudah pas, kan? Tanya Adam sambil melihat waktu, lalu mengusap tangannya. Sekretarisnya juga ikut melihat waktu, tapi malah mengerutkan keningnya. Kenapa sampai sekarang masih belum ada kabar? Pak Adam, Tuan Muda John, tolong tunggu sebentar, saya akan menghubungi mereka. Sekretaris itu segera menyingkir ke samping dan menelpon seseorang dengan telepon kantor. Apa? Sekretaris itu baru saja bertanya, kini dia tiba-tiba berteriak kaget. Adam dan John saling bertatapan, lalu bertanya dengan suara berat. Ada apa? Sekretaris itu memegang telepon kantor dengan bengong, lalu melapor kepada Adam. Para mafia yang kita sewa, mereka sama sekali tidak melakukan apa-apa. Uang yang kita kirim tadi juga sudah dikembalikan dalam keadaan seperti semula. Apa? Adam seketika bangkit dari kursinya. Tidak mungkin. Hubungan kita lumayan baik dengan mereka, kali ini aku menyuruh orang mengirimkan 2 miliar kepada setiap orang. Mereka tidak mungkin menolaknya. Ucap John dengan nada dingin. Tapi, mereka sungguh tidak menerimanya. Mereka bilang, kalau ingin menghadapi Razreal Estate, seberapa banyak uang yang diberi pun mereka tidak mau. Jawab sekretaris itu dengan gugup. Sah. Adam menarik napas dalam. Orang-orang yang dia cari itu adalah mafia lokal distrik Haven. Mereka juga sangat terkenal. Jangankan Razreal Estate, kalau banyak kekuatan yang bersatu, bahkan grup Yamandar juga tidak sanggup menghadapi mereka. Namun, orang-orang ini malah tidak berani menyentuh Razreal Estate dan menolak uang 2 miliar. Ada yang janggal. Adam baru ingin mengatakan sesuatu, tiba-tiba pintu kantornya diketuk dengan keras. Pak Adam, ada tamu yang ingin berjumpa dengan Bapak. Ucap orang yang ada di balik pintu dengan sopan. Masuklah. Adam melambaikan tangannya. Detik selanjutnya, pintu kantor pun terbuka. Ada seorang pemuda berkacamata yang mengenakan jas formal sedang melangkah masuk. Kamu siapa? Tanya Adam dengan heran. Begini, Pak Adam. Bapak tidak perlu tahu siapa aku, saya datang untuk memberitahu Bapak sesuatu. Begitu saya berdiri di sini, dalam waktu 30 detik, Bapak harus menghubungi Tuan Wanao untuk minta maaf. Kalau tidak, saya rasa Bapak akan menyesalinya. Sudut bibir pemuda itu terangkat. Dia tersenyum percaya diri di tengah kantor Adam. Kamu ini sedang membual, ya? John langsung ingin maju ke depan. Masih ada 20 detik. Pembawaan pemuda itu tampak sangat percaya diri, raut wajahnya sama sekali tidak berubah. Dasar sialan! Cari mati, ya? Aku bisa menghajarmu hingga babak belur dalam 10 detik. John mengumpat, lalu mengayunkan tinjunya ke arah pemuda tadi. Akan tetapi, pemuda itu sama sekali tidak menghindar. Hentikan! Adam memiliki temperamen yang lebih stabil dibanding John, jadi dia tahu kalau pemuda itu bukan orang sembarangan. John menurunkan tinjunya dengan tidak rela setelah diperintah Adam. Masih tersisa 10 detik. Sikap pemuda itu masih tetap tenang dan menghitung waktu dengan datar. Atas dasar apa kamu bisa membuatku menyesal? Apa yang ingin kamu lakukan? Siapa kamu? Kamu utusan Wanao? Di dalam hati Adam tiba-tiba muncul firasat buruk. Waktu sudah habis.
Senyuman di wajah pemuda itu semakin lebar. Bab 813 ini hanyalah permulaan. Waktu kalian habis. Seiring dengan 3 kata ini, senyuman pada wajah pemuda itu semakin lebar. Hanya saja senyumnya begitu mengerikan di mata Adam dan yang lainnya. Pemuda ini sama sekali tidak terlihat seperti datang untuk berdamai. Dia juga tidak terlihat seperti sedang membujuk. Dia bahkan tidak ingin bertele-tele dengan Adam. Pemuda itu datang kemari hanya untuk memberitahu mereka sebuah hal. Hal itu adalah pergi minta maaf pada Lionel. Akan tetapi, mana mungkin mereka akan minta maaf pada Lionel? Dalam situasi ini, mereka hanya perlu hitungan menit untuk menghancurkan ras real estate. Jelas-jelas, Lionel yang harus datang untuk meminta maaf pada mereka. Waktunya habis, lalu bagaimana dengan selanjutnya? Untuk apa kamu berlagak di hadapanku? Tanya John sambil hendak melangkah maju lagi. Kesabarannya sudah mencapai batas dan tidak bisa ditoleransi lagi. Sret! John langsung menarik dasi pemuda itu dan menatapnya dengan tatapan bengis. Sebaiknya kamu memberiku sebuah penjelasan yang masuk akal. Kalau tidak, hari ini aku akan membuatmu tidak bisa keluar dari grup yang mandar. John menatap pemuda itu dengan datar, amarah yang telah disimpan lama dalam hatinya seakan-akan bisa meledak kapan saja. Hah? Pemuda itu tersenyum, tapi tidak ada kepanikan sedikit pun di wajahnya. Keyakinan dan kepercayaan diri yang kuat yang terdapat pada wajahnya seketika membuat John kehilangan akal. Krang! Tiba-tiba, telepon kantor yang berada di samping sekretaris pun berdering. Pada saat ini, Adam tiba-tiba menegang dan gugup. Sekretarisnya juga termangu sejenak, lalu buru-buru mengangkat telepon itu dan menjawab. Segera, terdengar sebuah suara panik dari telepon itu. Apa? Detik selanjutnya, sekretaris itu langsung tertegun, seakan-akan telah disambar petir. Adam menatap pemuda itu dalam-dalam, lalu menoleh dan bertanya pada sekretaris. Cepat katakan, apa yang telah terjadi? Pak Adam, orang-orang itu tidak melakukan tindakan bisnis yang kita rencanakan, mereka semuanya tidak menyerang ras real estate. Dan, terlebih lagi, Adam langsung marah ketika melihat tampang sekretaris yang ragu-ragu, lalu berteriak marah. Terlebih lagi apa? Cepat katakan. Terlebih lagi, setelah perusahaan-perusahaan itu menolak kita, mereka mengeluarkan pernyataan bahwa mereka akan mendukung ras real estate sepenuhnya. Jawab sekretaris itu dengan terbata-bata. Adam tertegun sejenak, lalu meraung marah. Brengsek! John juga tertegun, kemudian dia melepaskan dasi pemuda itu secara perlahan. Matanya penuh dengan keterkejutan. Perusahaan yang awalnya berhubungan baik dengan mereka malah mendadak membelot dan mendukung ras real estate. Hal ini merupakan hal yang tidak pernah terpikirkan oleh Adam dan anaknya. Sebenarnya siapa dirimu? Adam tiba-tiba menoleh dan melototi pemuda itu dengan mata yang menyeramkan. Pemuda itu tersenyum dan berkata, orang yang bertugas menyampaikan perintah. Apakah ini adalah tindakanmu? Tanya Adam sambil menggertakkan giginya. Pemuda itu menggelengkan kepalanya perlahan, lalu tersenyum dan menjawab. Tidak, ini hanyalah permulaan. Apa? Mendengar perkataan ini, Adam semakin terkejut. Orang-orang yang dia hubungi sebelumnya itu awalnya hendak melawan ras real estate. Sekarang mereka tidak menyerang ras real estate, bahkan menyatakan secara terbuka bahwa mereka akan mendukung ras real estate. Hanya dengan terjadinya dua hal ini, grup Yamandar sudah tidak dapat mencari masalah dengan ras real estate lagi. Akan tetapi, pemuda ini mengatakan bahwa ini hanyalah permulaan. Tindakan apa lagi yang akan dia lakukan? Baru saja pikiran ini muncul di benak Adam, ponsel yang berada di atas meja pun tiba-tiba berdering. Wush! Adam langsung membalikkan badan dan mengambil ponsel. Di layar ponselnya menampilkan bahwa panggilan ini berasal dari salah satu mitranya. Halo, Direktur Panji. Jawab Adam setelah beberapa saat. Direktur Adam, kerja sama kita dihentikan saja. Aku akan membayar uang penaltinya. Suara dari ujung telepon sangat tenang. Setelah berbicara dengan singkat, pria di ujung telepon itu langsung menutup teleponnya. John menoleh perlahan dan memandang ke arah Adam. Adam juga sedikit tercengang, lalu meletakkan ponselnya dan menyeringai. Inilah tindakanmu. Biar kukatakan padamu. Perusahaan milik Direktur Panji ini tidak termasuk apa-apa, walau tidak bekerja sama dengannya, itu juga tidak akan memberi pengaruh pada grup Yamandar. Kalau memang ini adalah tindakanmu, kamu sudah bisa pergi. Hah? Adam pun tertawa terbahak-bahak. Dad. Ponsel Adam berdering lagi sebelum suara tawaannya selesai. Adam langsung menundukkan kepala dan melihat nama panggilan terlebih dahulu. Ini? Melihat nama dari panggilan itu, Adam pun ragu sejenak. Adam bisa tidak memedulikan Direktur Panji, tapi perusahaan ini sangatlah kuat. Direktur Fabrian, tumben Bapak bisa menelponku? Setelah mengangkat telepon, Adam sengaja bercanda. Kalau Bapak punya waktu luang, bagaimana kalau kita pergi ke klub kemari lagi? Tidak usah, Direktur Adam. Produk yang disediakan perusahaan kalian terdapat masalah kualitas yang sangat parah. Hal ini sudah membuat kerugian yang tak terhitung bagi kami. Jadi, sekarang aku mengumumkan bahwa aku akan secara sepihak mengakhiri kontrak kerja sama dengan kalian. Selain itu, kami telah membawa masalah ini ke pengadilan. Perusahaan Bapak akan segera menerima panggilan dari pengadilan. Setelah selesai berkata, Direktur Fabrian menutup teleponnya tanpa ragu. Mata Adam membelalak, sebuah perasaan muncul dalam hatinya. Tidak peduli Direktur Fabrian maupun Direktur Panji yang sebelumnya,
semuanya seperti sebuah robot yang mengikuti perintah orang lain dan mengucapkan kata-kata yang sama. Akan tetapi, siapa yang memiliki kekuatan yang begitu besar hingga bisa mengontrol orang-orang ini? Kamu? Adam meletakkan ponselnya dan memandang ke arah pemuda itu lagi. Hanya saja kali ini pandangan Adam membawa sedikit keseriusan. Dad. Belum sempat Adam selesai berkata, ponselnya berdering lagi. Halo, Direktur Hendrik. Kali ini, Adam merendahkan sikapnya. Kedudukan Direktur Hendrik ini jauh lebih tinggi dan kuat daripada Direktur Fabrian. Terlebih lagi, saat bekerja sama, grup Yamandar juga berada pada pihak lemah. Kerjasama kita sudah berakhir. Perkataan Direktur Hendrik sangat singkat, panggilannya langsung diakhiri setelah selesai berkata. Telah. Adam terbelalak, ponselnya terlepas dari tangannya dan jatuh ke atas meja kantor. Belum 1 menit, kekuatan yang berhubungan baik dengan grup Yamandar seketika membelot dan pergi mendukung Ras Real Estate. Tidak hanya itu, apakah ini wajar jika 3 mitra langsung mengakhiri kerjasama dengan mereka? Di belakang ini pasti ada seseorang yang mengontrol, pasti ada yang memberi arahan pada mitra-mitra itu. Akan tetapi, siapakah yang memiliki kekuatan yang begitu besar? Siapa yang bisa menyuruh orang-orang itu untuk mengakhiri kerjasama dengan dirinya dalam waktu yang begitu singkat? Dad. Setelah itu, ponsel Adam berdering lagi tanpa henti. Direktur Adam, setelah dipikir-pikir, kerjasama kita diakhiri saja. Direktur Adam, kualitas produk kalian tidak mencukupi standar, kerjasama ini dibatalkan saja. Maaf, Direktur Adam. Dalam waktu 1 menit ini, Adam telah mengangkat lebih dari 5 panggilan. Satu persatu kedudukannya semakin tinggi dan juga semakin kuat. Bahkan perusahaan yang ingin mereka sanjungi juga menyuruh orang khusus untuk memberitahu pembatalan kerjasama. Adam seakan-akan disambar petir. Dia yang sedang memegang ponsel, lengannya pun terkulai lemas. Bab 814 Siapa kamu sebenarnya? Adam langsung terduduk lemas dengan tatapan kosong. John memang angkuh, tapi saat ini dia juga merasakan ada yang tidak beres, jantungnya pun berdebar kencang. Brak! Pintu kantor didorong, lalu beberapa manajer departemen pun masuk dengan wajah panik. Direktur Adam, internet perusahaan kita diserang oleh peretas super. Peretas itu bahkan merusak 18 perisai pertahanan kita dan sudah menembus sistem inti kita. Mereka mengubah data terminal secara paksa. Semua sistem kita hampir lumpuh dan kita sedang mengalami kerugian yang sangat besar. Direktur Adam, dana perusahaan kita sudah dibekukan oleh berbagai bank. Mereka mengatakan bahwa pinjaman Anda belum dilunasi. Rantai modal kita terputus, Direktur Adam. Satu demi satu kabar masuk ke telinga Adam. Adam membeku di kursinya, dia menatap karyawan yang ada di depannya dengan tatapan kosong. Adam seolah sudah tidak bisa mendengar suara apapun. Dia melihat orang-orang itu berkumpul di sekitar meja kantor dan mengatakan sesuatu dengan mulut mangap-mangap. Mulut-mulut yang menganga itu seolah akan menelan Adam utuh-utuh. Cukup! Tiba-tiba, Adam menggebrak meja sembari berdiri. Urat biru di dahinya menonjol, dia berteriak dengan marah ke semua orang. Ruang kantor pun menjadi hening dalam sekejap. Jong, termasuk sekretaris dan beberapa manajer departemen yang ada di dalam menjadi sangat gelisah. Hanya pemuda itu yang masih tersenyum, seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Adam memandang pemuda itu dengan mata terbelalak, lalu bertanya. Kamu? Siapa kamu sebenarnya? Kalau aku adalah kamu, aku tidak akan menanyakan pertanyaan bodoh ini. Jawab pemuda itu dengan santai. Adam membelalakan matanya lagi, hatinya sangat khawatir. Direktur Adam, kerugian kita saat ini diperkirakan mencapai miliaran per menit. Bisik eksekutif keuangan untuk mengingatkan. Ketika mendengar hal itu, Adam tidak ragu lagi. Dia langsung berjalan keluar dari meja kantor, lalu berlutut di depan pemuda itu. Maaf, tolong maafkan aku. Apa yang kamu inginkan supaya kamu bersedia memaafkanku? Wajah Adam sangat memelas, hatinya semakin diliputi ketakutan. Pemuda yang ada di depan Adam ini sangat kuat. Kamu tidak perlu minta maaf padaku. Ucap pemuda itu sambil mengangkat tangan untuk melihat jam tangan. Ras Real Estate berjarak 20 menit dari sini. Tapi, aku harap kalian bisa sampai di depan Tuan Wanao dalam 15 menit. Mengenai bagaimana melakukannya, lakukan saja seperti apa yang sebelumnya sudah kalian rencanakan terhadap Tuan Wanao. Setelah selesai berbicara, pemuda itu pun berbalik dan pergi tanpa ragu. Adam tertegun di tempat. Sebelumnya mereka ingin membuat Rhys dan Valentino berlutut di depan mereka. Akan tetapi, apa kini mereka yang harus berlutut pada Valentino untuk meminta maaf? Ayah, kita... John juga sangat ketakutan. Kalau grup Yamandar lenyap, semua kehidupan indah John yang sebelumnya akan menjauh darinya. Ayo kita pergi sekarang. Adam buru-buru berdiri, lalu berjalan keluar. Ada kerugian mencapai miliaran di setiap detik. Berapa lama grup Yamandar bisa bertahan? Di Ras Real Estate. Saat ini, Valentino, Rhys dan Danu tidak bisa duduk dengan tenang. Grup Yamandar masih belum bergerak juga. Apa maksudnya? Rhys mengernyit, dia tidak bisa berkata-kata. Teh yang ada di depan Rhys sudah dingin dan tidak bisa diminum lagi. Sebenarnya, momen kematian tidak mengerikan. Proses menunggu kematianlah yang benar-benar bisa membuat mental seseorang hancur. Rhys yang sekarang sudah pernah mengalami keadaan seperti ini. Jika grup Yamandar benar-benar bergerak, Rhys tidak akan sepanik ini. Akan tetapi, setelah 1 jam berlalu,
masih belum ada pergerakan apapun dari grup Yamandar. Hal ini membuat Riz merasa gelisah dan bingung. Saat ini, Valentino juga sedikit mengernyit. Grup Yamandar tidak bergerak, hal ini tidak terpikirkan oleh Valentino. Menghadapi situasi berbeda dengan cara yang berbeda. Akan tetapi, grup Yamandar tidak melakukan tindakan apapun saat ini. Lalu, bagaimana Valentino menghadapi mereka? Apa mungkin kita harus mengambil inisiatif untuk menyerang? Kata Valentino pada dirinya sendiri dengan ragu sambil mengelus-elus dagunya. Brak! Tiba-tiba, seseorang mendorong pintu kantor. Seorang pria muda berjas berjalan masuk dengan cepat dengan ekspresi kesal di wajahnya. Manajer Denny, Direktur Wis sedang rapat. Anda tidak boleh masuk. Sekretaris itu mengulurkan tangan dan menarik lengan Denny, tapi Denny langsung menghempaskannya. Ada apa? Tanya Bis sambil mengerutkan kening. Denny adalah manajer Departemen Luar Negeri perusahaan. Dia yang bertanggung jawab atas semua negosiasi dengan partner bisnis. Jadi, tidak perlu dijelaskan lagi seberapa pentingnya Denny. Awalnya, Wis juga menghabiskan banyak uang untuk menarik Denny dari tempat lain. Akan tetapi, Wis tahu bahwa Denny sedikit arogan. Ada rasa angkuh karena kemampuan yang dimilikinya. Direktur Wis, saya sekarang menjabat sebagai manajer Departemen Luar Negeri. Saya meminta Anda untuk mengeluarkan pernyataan, kata Denny dengan nada serius. Denny sama sekali tidak melirik Valentino yang duduk di sebelah Wis. Pernyataan apa? Tanya Wis sambil mengernyit. Pernyataan bahwa Rise Real Estate sama sekali tidak ada hubungan dengan Wana Wijaya. Biarkan Wano sendiri yang menyelesaikan urusannya dengan musuh yang disinggungnya. Jangan libatkan Rise Real Estate ke dalamnya, kata Denny dengan tujuan menyatakan keadilan. Bajingan! Omong kosong apa yang kamu katakan? Kata Wis sambil menggebrak meja. Direktur Wis, saya memikirkan perusahaan. Meskipun tidak enak didengar, tapi nasihat jujur ini mungkin berguna. Anda tahu sifat saya. Saya mengenal banyak manajer perusahaan luar. Sekarang, mereka belum bergerak, tapi saya sudah menghubungi mereka sebelumnya. Ada banyak perusahaan yang menerima undangan Rise Real Estate dan mereka bersiap untuk bersatu melawan kita. Denny berdiri di dalam kantor dan berkata dengan suara lantang. Apa Anda tahu berapa banyak orangnya? 13 perusahaan. Bagaimana Rise Real Estate sanggup menanggungnya? Di luar kantor, para manajer dari beberapa departemen mengangguk setuju. Kita tidak punya masalah dengan grup Yamandar dan hanya ada sedikit konflik kepentingan di antara kita. Tapi sekarang ada orang yang menyinggung grup Yamandar dan ingin menggunakan Rise Real Estate sebagai tameng. Kami sebagai manajer tidak setuju. Benar, kami semua mencari nafkah dari Rise Real Estate. Kalau perusahaan hancur, kami akan kehilangan pekerjaan. Kami tidak bisa menanggung kesalahan orang lain, kemudian menghancurkan mata pencarian kami sendiri. Dalam sekejap, para manajer yang ada di luar satu persatu angkat bicara untuk mendukung Denny. Intinya, sekarang Valentino sudah menjadi objek kekesalan semua orang. Bagaimanapun juga, konflik dengan grup Yamandar memang disebabkan oleh Valentino. Akan tetapi, mereka tidak tahu hubungan sebenarnya antara Riz dan Valentino. Mereka kira Wano hanya teman Riz. Bajingan! Sionya aku atau kalian? Kalau tidak mau bekerja, kalian semua pergi saja. Riz melirik Valentino dengan rasa bersalah. Setelah itu, dia menggebrak meja lagi. Cangkir teh yang ada di atas meja terguncang dan jatuh dari meja, lalu menghasilkan suara yang renyah ketika terjatuh. Bab 815 meminta maaf. Perkataan Riz membuat banyak orang langsung menutup mulut, tapi sorot mata mereka masih tampak sangat tidak puas. Pak Riz, Anda, tutup mulutmu. Riz langsung memotong Denny. Pak Riz, biarkan mereka bicara. Valentino melambaikan tangannya, kemudian mengangkat cangkir teh dan meminumnya. Riz tercengang, setelah itu dia pun terdiam. Denny melirik Valentino, lalu berkata lagi. Pak Riz, Anda adalah ketua dewan komisaris sekaligus CEO perusahaan. Tapi, kami juga bagian dari perusahaan ini, pasang surut perusahaan berkaitan erat dengan kami. Seperti halnya ketika perusahaan mendapatkan keuntungan, maka kami pun akan mendapatkan keuntungan pribadi yang lebih banyak. Tapi kalau perusahaan bangkrut, maka keuntungan kami juga hilang. Anda adalah CEO, bagaimana Anda bisa membuat keputusan bodoh seperti ini? Denny menatap Riz dengan berani, terlihat bahwa kata-kata yang baru saja dia ucapkan berasal dari lubuk hatinya yang terdalam. Rise Real Estate tidak akan jatuh. Keuntungan kalian juga tidak akan berkurang. Selain keuntungan kalian tidak akan berkurang, kelak harga pasar Rise Real Estate juga akan semakin tinggi, sehingga kalian akan mendapatkan keuntungan pribadi yang lebih banyak. Valentino mengangkat kepalanya perlahan untuk melirik Denny, lalu menoleh ke arah para manajer yang berada di luar pintu. Setelah itu, suasana seketika menjadi hening, kemudian semua orang mulai berbisik-bisik. Tidak ada satu orang pun yang percaya pada ucapan Valentino. Kalau kamu benar-benar memiliki kemampuan yang sehebat ini, kenapa kamu masih bersembunyi di Rise Real Estate ketika kamu sendiri yang membuat masalah? Bukankah sebaiknya kamu pergi ke grup Yamandar untuk memenangkan hati mereka? Ucap Denny sambil mendengus dingin. Karena Rise Real Estate sebenarnya milik Tuan Wanau. Tiba-tiba Riz berteriak dengan nada dan ekspresi yang serius. Apa? Semua orang, termasuk Denny, tercengang mendengar hal tersebut. Kalian pikir dari mana asal dana triliunan yang selama ini aku gunakan? Ku beritahu kalian, ya. Semua uang itu berasal dari Tuan Wanau. Rise Real Estate ini sebenarnya adalah investasi Tuan Wanau. Aku hanya pengelola. Sekarang, apa lagi yang ingin kalian katakan?
Luis menatap semua orang yang berada di sekitar sambil mengatakan hal yang mengagetkan. Saat ini, semua orang melihat ke arah Valentino dengan tatapan yang berbeda. Biasanya Luis selalu bersikap serius di hadapan mereka, jadi dia tidak akan pernah bercanda akan hal semacam ini. Rupanya Lena Wijaya adalah orang di balik Rice Real Estate. Setelah terdiam sesaat, Denny berkata dengan pelan. Siapapun CEO perusahaan ini, kami semua tidak ingin melihat Rice Real Estate hancur. Butuh waktu berbulan-bulan hingga akhirnya Rice Real Estate bisa berkembang mencapai titik saat ini. Saya yakin Pak Wis juga tahu berapa banyak uang yang sudah kami keluarkan selama proses ini. Wis terdiam setelah mendengar perkataan Denny. Pak Wis, Pak Manajer, Pak Adam dari grup Yamandar telah datang. Tiba-tiba terdengar teriakan seseorang dari arah luar pintu. Seorang satpam sedang berlari masuk sambil terhuyung-huyung. Apa? Semua orang, termasuk Valentino, mengangkat kepala mereka karena terkejut. Untuk apa Adam Yamandar dari grup Yamandar datang ke Rice Real Estate? Apakah dia datang untuk memberikan ultimatum? Adam pasti datang untuk mencemooh kita layaknya seorang pemenang atau untuk memberi kita ultimatum. Denny tampak cemas dan marah. Bukan. Jawab satpam itu terbata-bata. Saat mendengar perkataan satpam itu, Denny tercengang, kemudian menolehkan kepala dan bertanya. Apa maksudmu? Semua orang pun melihat satpam itu. Dia datang dengan anaknya, John. Sekarang mereka berdua berada di lantai bawah. Ada apa dengan mereka berdua? Cepat, katakan. Tanya Denny dengan tidak sabar sambil menggertakkan giginya. Setelah menarik napas dalam-dalam, satpam itu pun akhirnya berkata. Mereka berdua sedang berlutut di lantai bawah. Semua orang di dalam kantor tercengang saat mendengar ucapan satpam itu. Seketika suasana pun menjadi hening. Ucapan satpam itu seperti petir yang memekakan telinga semua orang. Adam, CEO grup Yamandar, membawa anaknya, John, berlutut di lantai bawah Rice Real Estate. Jangan bercanda. Setelah sadar, Denny langsung berteriak. Kamu mabuk, ya? Semua orang juga merasakan hal yang sama. Satpam ini pasti sedang mabuk. Namun Valentino malah berdiri, lalu berjalan ke sisi jendela dan melirik ke arah bawah. Kalau dilihat dari atas, saat ini sudah ada banyak orang yang mengerubungi depan pintu gedung Rice Real Estate. Di antara orang-orang yang sedang berkerubung, ada 2 orang yang sedang berlutut di depan Rice Real Estate. Meski melihatnya dari ketinggian beberapa puluh meter, Valentino masih bisa mengenali John. Valentino mengerutkan alisnya. Dia benar-benar tidak mengerti, sebenarnya apa maksud Adam datang ke sini. Ayo ke bawah. Setelah Valentino melirik sekilas, dia langsung bergegas pergi ke lantai bawah. Semua orang saling memandang, lalu mengikuti Valentino dari belakang. Segera, Valentino dan yang lainnya berjalan ke pintu depan perusahaan, kemudian berdiri di atas tangga pintu dan melihat ke bawah. Adam dan John sedang berlutut secara berdampingan di bawah tangga. Kepala mereka tertunduk, seolah-olah takut dilihat oleh orang-orang di sekitar. Meskipun demikian, banyak orang yang masih dapat mengenali mereka. Saat ini keduanya sedang berlutut di tanah dengan ranting di punggung mereka tanpa mengatakan sepatah kata pun. Ya ampun! Rupanya itu benar-benar CEO grup Yamandar. Ya ampun, mereka sedang apa di sini? Apakah ini yang dimaksud Tuan Lionel? Sebenarnya Tuan Lionel ini siapa? Bagaimana dia bisa melakukan ini? Melihat adegan ini membuat Denny dan yang lainnya, termasuk Wis, sangat terkejut. Semua orang tidak percaya kalau situasinya bisa berubah dengan drastis seperti ini. Awalnya, Rice Real Estate telah jatuh ke dalam situasi yang genting. Bahkan banyak karyawan yang sudah bersiap untuk pindah, mereka baru saja mencari perusahaan baru dan membuat CV. Beberapa dari mereka bahkan sudah mengirim CV. Namun sekarang, grup Yamandar yang seharusnya menjadi pemenang ini justru berlutut di depan Rice Real Estate. Selain itu, mereka juga membawa ranting di punggung mereka. Apakah mereka sedang meminta maaf? Bahkan Valentino pun merasa bingung, tapi dia berusaha untuk tetap terlihat tenang. Tuan Lionel, kami salah. Tidak seharusnya kami bersikap angkuh terhadap Anda. Kami harap Tuan Lionel bisa memaafkan kami dan melepaskan grup Yamandar. Setelah melihat Valentino berjalan keluar, meskipun sempat ragu, Adam tetap meminta maaf sambil menundukkan kepalanya. Sikap Adam terlihat sangat rendah hati. Perkataan Adam lagi-lagi membuat semua orang tercengang. Apakah Adam benar-benar datang ke sini untuk mengakui kesalahannya atau mengakui kesalahannya pada Valentino?